Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Hairunisa dengan NIM 114230006 dari PLUK 13 Praktikum SIL. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial pada cara pertama, yaitu mengenai aplikasi AutoCAD dan juga SketchUp. Pada bagian awal ini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja pada software AutoCAD terlebih dahulu. Pertama, kita buka aplikasi AutoCAD, lalu kita ke bagian New. Setelah itu kita ubah skalanya. Setelah itu kita ubah skalanya menjadi 1:50. Lalu langkah pertama setelah mengubah skala, kita langsung ketik pada type a comment itu units. Lalu di sini kita ganti pada precisionnya itu 2 angka di belakang koma. Lalu kita ganti untuk scale-nya itu cm. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat saluran drainase terbuka dengan ukuran garis bagian atas itu 11 cm. Tinggal kita tarik line, tadi jangan lupa di orto di bagian bawah. Lalu kita klik 11 dan enter, lalu kita escape. Jangan lupa untuk di zoom. Nah, setelah itu untuk ukuran dari tinggi salurannya itu kita menggunakan tingginya 3,6 cm. Pertama kita ke bagian line, lalu kita tarik dari endpoint, kita akan mencari add point-nya. Nanti akan ketemu titik tengah dari garis. Nah, setelah ada tulisan midpoint, tarik ke bawah itu sebesar 3,6 cm. Enter, lalu escape. Setelah itu kita membuat garis, lakukan hal yang sama untuk bagian kanan dan kirinya dari endpoint. Karena yang diperlukan untuk panjang saluran bawahnya itu 4,2, jadi dibagi 2, sehingga 2,1. Escape, lalu ke bagian sini juga 2,1. Nah, setelah itu kita gabungkan. Jangan lupa kita pencet dulu di bagian ini. Tinggal kita gabungkan saja. Nah, setelah itu kita akan menggunakan garis bantu di bagian tingginya ini sebesar 1 cm saja. Jangan lupa, sorry saya lupa, itu ke bagian ini, orto dulu kita onin lalu line. Lalu kita tarik ke bawah itu 1 cm saja. Escape, lalu kita tambahkan garis bantu ke sisi kanan dan kirinya. Lalu tinggal kita trim saja garis-garis yang kelebihan ini. Setelah itu kita akan membuat garis bantu lagi untuk membuat gelombangnya. Kita pakai line, kita tambahin dulu dari sini ke bawah itu sebesar 0,5. Lalu kita ke line, kita cari endpointnya, tarik ke bagian kanan dan kiri seperti yang atas. Setelah itu di trim. Nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan polyline. Polyline ini untuk menyatukan titik-titiknya dan untuk membuat ketebalannya. Jangan lupa tadi diatur dulu, diganti. Setelah itu kita ke bagian sini dan kita ke sini. Lalu kita tarik keluar sebesar 0,2. Nah, setelah itu kita bisa trim atau hapus garis-garis bantunya. Dan kita bikin line lagi dari sini. Salah. Jangan lupa ortonya diaktifin dulu. Lalu digabungin ini ke sini. Setelah itu untuk bagian seperti sisa-sisanya ini tinggal kita hapus saja dengan menggunakan trim. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat gelombang itu pada bagian ini. Bagian draw, pilih yang split line CP itu dari sini. Tinggal kita bikin gelombang saja. Tinggal kita rapikan saja sehingga membentuk gelombang.
Setelah itu jangan lupa di enter. Nah, untuk bagian yang kurang kena seperti ini, tinggal ditarik saja ke ujungnya. Lalu kita hapus bagian-bagian back. Lalu kita tinggal menambahkan garis agar ngomongnya. Oke, setelah itu kita tinggal menghapus garis-garis bantunya tadi. Oh my god. Oke, kita tinggal trim. Nah, setelah itu kita tinggal memberi warna air dengan mengklik gradient. Nah, di sini kita akan memilih gradiennya itu yang curve. Dan di bagian yellow-nya kita ubah dengan biru muda seperti kelihatan benar-benar kayak air gitu. Setelah itu kita ke bagian sini untuk mengganti ke edge. Untuk bagian beton dari saluran drainasenya kita pilih ANS1 ANSI31. Nah, lalu kita ganti pada angle-nya ini menjadi 45 dan kita coba naik turunin di bagian sini. Selanjutnya kita akan membuat notasi dari kita akan membuat dimensi pada bagian dalam. Lalu escape, lakukan hal yang sama untuk tinggi dan juga lebar bagian bawahnya. Ke dimension, tarik. Setelah itu, kita langsung mengklik dimensinya, lalu ke bagian properties, kita ganti semua color dari dimensinya itu menjadi warna merah. Kita tinggal pilih red semua, lalu untuk lines and arrow-nya itu untuk row 1 dan 2 kita ganti ke architectural trick. Lakukan hal yang sama untuk semua dimensi. Dan untuk X line-nya itu kita ganti menjadi 0,1. X line-nya tuh 0,1, lalu offset-nya itu 0,05. Lalu untuk text height-nya itu tinggi dari teksnya 0, coba 0,2. Lalu untuk dah tinggal di exit. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk dua garis lainnya. Coba di escape dulu atau F lock, lalu kita klik kanan properties sama kayak tadi, kita ubah warna atau colornya itu menjadi warna merah dan kita ubah row-nya menjadi architectural. Tik X line-nya 0,1, X line offset-nya 0,05, dan untuk text height-nya 0,2. Properties juga, sebentar aku di escape. Properties, colornya red, lalu row-nya arsitektur. Satu dan 0,05. Dan jangan lupa diganti tingginya 0,2 supaya terlihat. Sudah. Setelah itu kita ubah, setelah itu kita ganti namanya, kita ubah ukurannya dengan cara mengetikkan angka yang telah ditetapkan tadi, 11 cm. Bisa ya, 11 cm. Dalam senti. Judul dari drainasenya itu dengan mengklik circle yang lingkaran ini, kita taruh di bagian bawah, lalu kita beri line di bagian tengah-tengahnya, kita tarik escape, lalu kita kasih teks ini
Setelah kita rapikan, judulnya akan nampak seperti ini. Lalu kita masuk ke layout. Nah, di sini kita akan menyimpan file. Kita tinggal mengetik plot, mengubah namanya itu dwget pdf, papernya itu ISO Xp64. Lalu untuk ini extend dan juga center defaultnya di checklist. Lalu untuk kualitasnya kita pilih yang paling maksimum saja. Lalu kita apply dulu. Setelah itu kita preview dulu. Lalu kita ubah untuk pertamanya itu menjadi dd01 AutoCAD. Lalu kita save PDF-nya. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal save si AutoCAD-nya ini, dan juga kita tinggal membuat video tutorial SketchUp. Ini untuk AutoCAD-nya udah jadi. Selanjutnya kita ke cara pembuatan drainase terbuka dengan software SketchUp. Langsung pilih ke Simple Methods. Setelah itu kita ke bagian view, ke toolbars, bagian layer toolset sama trimble connect sama view-nya di checklist. Lalu kita bisa langsung membuat garis atau line. Untuk bagian atasnya, itu panjangnya 11 meter. Kita harus melihat on red axis-nya udah hidup. Setelah itu, kita langsung ke midpoint. Untuk membuat garis tingginya, itu 3,6. Escape, setelah itu kita endpoint, dan ke kanan kirinya itu 2,1. Setelah itu kita gabungkan ujung dari endpointnya agar membentuk trapesium. Lalu kita hapus garis tengah. Selanjutnya kita ke offside 0,2. Nah, selanjutnya kita tinggal menggabungkan endpoint ke bagian sini seperti ini, seperti pada video. Lalu kita tinggal menghapus garisnya. Jadi dari midpoint bagian bawah kita tarik ke atas 1,2. Escape, lalu kita hubungkan garis ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah seperti ini kita bisa menghapus garis ini. Lalu kita tinggal push pull sejauh 10 meter. Nah, apabila dia bolong, kita tinggal tarik saja line dari midpoint ketemu midpoint bawah. Lalu jangan lupa dihapus garis tengahnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal ke paint bucket. Kita pilih materialnya untuk airnya. Aku mau pilih waterpool. Kita warnain. Lalu untuk bagian betonnya atau bagian semen bagian luar itu kita pakai stone. Di sini aku akan memakai granit. Lalu kita beri warna ke semua bagiannya, atas, bawah, samping, kanan, kiri. Setelah seperti ini kita tinggal membuat dimensinya dengan cara memencet tools, lalu ke dimension. Lakukan hal yang sama untuk bagian bawah, bagian tingginya sama untuk ketinggian airnya juga. Selanjutnya kita tinggal mengubah warna dengan cara paint bucket. Terus kita ke materials, kita pilih colornya yang warna merah, dan semua dimensinya tinggal kita ganti menjadi warna merah. Selanjutnya kita bisa menambahkan teks dengan cara klik bagian tools, lalu teks. Kita tarik dari bagian atas. Tinggal kita kasih nama drainase terbuka. Setelah itu, jangan lupa warnanya diganti juga menjadi warna merah dengan mengklik paint bucket, color, lalu warna merah. Selanjutnya kita tinggal save file, save as. Lalu kita simpan dengan model tipenya itu file SketchUp-nya. Lalu kita save dengan cara ekspor 2 dimensi untuk bentuk dari hasil akhir SketchUp yang akan dilampirkan nanti. Kita ke bagian file yang diinginkan, ekspor. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.